Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Khairul Fat Khairinaldi, Tiara Nikotrilita, Mila Banatul Asfia, Eka Cahya Wayuningsih, Mufid Mausul, Asri Amanatunisa, dan Jazlatul Humayah akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Ruang Lingkup Kajian Fikih Siasah serta Refleksinya. Secara bahasa, siasah ialah sasa yasusu siasatan, yang berarti mengatur atau mengurus dan memerintah atau pemerintahan politik dan perbuatan kebijakan. Sedangkan dusturi yang berarti seseorang yang memiliki otoritas baik dalam bidang politik maupun agama. Jadi siasa diskusia merupakan bagian fikih siasa yang membahas masalah perundang-undangan negara, antara lain konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan syura agar sesuai dengan nilai-nilai syariah. Selanjutnya, ruang lingkup dusturiyah yang pertama al-sultah al-tashriyah merupakan kekuasaan legislatif, yakni kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Tugasnya adalah mengatur hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat dalam nas Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, al-sultah al-tanfidiyah merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan imamah, bai'ah, wizarah, dan wali al-ahdi. Tugasnya adalah melaksanakan undang-undang. Yang ketiga, al-sultah al-qadha'iyah merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara baik perdata maupun pidana, dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara, yakni persoalan yang menentukan sah tidaknya undang-undang untuk diundangkan, yang sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu negara. Tugasnya adalah untuk mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Pengertian fikih siasah maliyah. Secara etimologi, siasah maliyah ialah politik ilmu keuangan. Dan secara terminologi, siasah maliyah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Fikih siasah maliyah merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi, pendapatan negara dan pengeluarannya harus diatur dengan baik, karena keuangan negara termasuk pilar yang sangat penting dan kemaslahatan masyarakat. Ketika keuangan diatur sedemikian, maka dampaknya terhadap ekonomi, kemiliteran, dan hal-hal yang lainnya, yaitu kesejahteraan bagi penduduk negara tersebut. Ruang lingkup fikih siasah maliyah. Siasah maliyah merupakan aspek sangat penting dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan untuk kemaslahatan masyarakat. Ruang lingkup fikih siasah maliyah adalah bagaimana cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan antara orang kaya dan orang miskin, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak melebar. Sumber keuangan negara untuk pendapatan negara yang membiayai seluruh aspek aktivitas negara, antara lain hak milik, zakat, haniyah atau harta rampasan perang, jizyah, fa'i, haraj, dan baitul mal atau lembaga keuangan. Pengertian fikih siasah dauliyah. Kata dauliyah secara etimologi berasal dari kata ta'ala yadullu daulah, yang artinya negara, kerajaan, dan kekuasaan, yang memiliki ragam makna, diantaranya hubungan antar negara, kedaulatan, kekuasaan, dan kewenangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dauliyah mengandung arti daulat. Siasat dauliyah berarti sebagai kekuasaan kepala negara untuk mengatur hubungan negara dalam hal hubungan internasional, masalah teritorial, nasionalitas, ekstradisi, persaingan, tawanan politik, pengusiran warga negara asing. Selain itu juga mengurusi kaum zimmi, perbedaan agama, akad timbal balik dengan kaum zimmi, hudud, dan qisas. Ruang lingkup yang ada pada pembahasan fikih dauliyah yaitu persoalan internasional, teritorial, pembagian dunia menurut fikih Islam, penyerahan penjahat, masalah pengusiran dan pengasingan, perwakilan asing, tamu-tamu negara, orang-orang zimmi, masalah perbedaan agama, hubungan muslim dan non-muslim dalam akad timbal balik, pidana, hudud, dan qisas. Ruang lingkup kajian fikih siasah dauliyah. Yang pertama, perjanjian internasional. Dalam fikih siasah dauliyah,
Perjanjian disebut dengan istilah al-muahadah yang berasal dari kata ahada yang berarti segala bentuk kesepakatan manusia. Perjanjian internasional adalah perjanjian yang dilakukan antar bangsa dan benar tujuan mengakibatkan hukum tertentu. Yang kedua yaitu kewajiban hak suatu negara terhadap negara lain. Hak-hak negara lain antara lain, pertama hak kemerdekaan, kedua hak untuk melaksanakan yuridis terhadap wilayah, orang, dan benda yang berada di dalam wilayahnya. Ketiga, hak untuk mendapatkan kedudukan hukum yang sama dengan negara lain. Adapun kewajiban-kewajiban negara antara lain, pertama, kewajiban negara yang tidak melakukan intervensi terhadap masalah yang terjadi di negara lain. Kedua, kewajiban untuk tidak menggerakkan pergolakan sipil di negara lain. Ketiga, kewajiban untuk tidak menggerakkan semua orang yang berada di wilayahnya dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia. Tiga, pemberian suaka politik dan keamanan. Suaka politik adalah perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada orang asing yang terlibat perkara atau kejahatan politik di negara lain atau negara asal pemohon suaka. 4. Aturan perang. Aturan berperang dalam Islam antara lain dilarang membunuh anak, dilarang membunuh wanita yang tidak berperang, dan dilarang membunuh orang tua. 5. Perlakuan terhadap tawanan. Perang Islam membolehkan menawan pasukan musuh. Akan tetapi Islam memberikan tuntunan yaitu harus memperlakukan mereka dengan baik dan kasih sayang. Mereka hanya dapat dibunuh apabila melakukan tindak pidana atau jarimah. 6. Ekstradisi. Ekstradisi berasal dari dua kata yaitu extra dan tradition. Ekstradisi menunjukkan suatu proses di mana suatu negara menyerahkan atas permintaan negara lainnya seorang dituduh kriminal yang dilakukannya terhadap undang-undang negara pemohon yang berwenang untuk mengadili pelaku kejahatan tersebut. 7. Penentuan situasi damai atau perang. Damai adalah asas hubungan internasional. Selain kewajiban suatu negara terhadap negara lain, yakni tentang menghormati hak negara lain yang bertetangga dengan negara yang ditempati dan mengadakan perjanjian-perjanjian internasional. Refleksinya dengan ketatanegaraan Indonesia. Kajian fikih siasah teori ketatanegaraan Islam, legislasi atau kekuasaan legislatif yang juga disebut dengan al-sultah al-tasriyah, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam konteks ini kekuasaan legislatif al-sultah al-tasriyah berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala dalam syariat Islam. Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa atau mufti serta para pakar dalam berbagai bidang yang hanya memiliki kewenangan dan tugas sebatas pada menggali pemahaman terhadap sumber-sumber syariat Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalam kedua sumber syariat Islam tersebut. Sedangkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, proses pembuatan hukum atau legislasi dapat dilihat dalam Inpres nomor 15 tahun 1970 tentang tata cara mempersiapkan RUU atau RPP. Fikih siasah dusturiyah dalam menganalisis pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, pembentukannya tidak lepas dari peran pemerintah. Dalam hal ini Presiden selaku kepala pemerintahan, DPR atau DPD sebagai wakil rakyat di daerah. Peran DPR dan DPD selaku wakil rakyat di daerah sama halnya peran al-halil wal aqdi, dia berhak membentuk aturan hukum. Tapi sebelum amandemen UUD 1945, dalam hal pembentukan undang-undang harus mendapatkan persetujuan dari Presiden atau DPR. Jika tidak mendapatkan persetujuan dari salah satu tersebut, maka rancangan undang-undang tersebut tidak dapat diajukan lagi. Apabila mendapatkan persetujuan, maka Presiden akan mengesahkan dan menetapkan RUU tersebut menjadi undang-undang. Fikih siasah maliyah dalam menganalisis tentang pemasukan, pengeluaran, dan pengeluaran uang milik negara. Siasah maliyah membicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang diambil dalam rangka untuk mengatur yang diorientasikan terhadap kemaslahatan rakyat. Karena dalam siasah ada hubungan antar tiga faktor, yaitu rakyat, harta, dan pemerintahan atau kekuasaan. Di kalangan rakyat ada dua kelompok besar dalam suatu negara yang harus bekerja sama dan harus saling membantu, yaitu antar orang-orang kaya dan orang-orang miskin. Dalam siasah maliyah dibicarakan bagaimana cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmoniskan dua kelompok ini agar kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin tidak semakin melebar. Fikih siasah dauliyah ini berkaitan dengan hubungan antar suatu negara dengan negara yang lain, menjadi konsentrasi ruang lingkup. Pertama, hubungan internasional yang dilakukan oleh suatu negara dengan beberapa negara baik regional maupun nasional. Contoh hubungan regional Indonesia dengan negara-negara ASEAN.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.